kompetensi program pendidikan profesi guru periode ke-6 tahun 2023 yang dapat dibuktikan dengan formulir pendaftaran yang telah saya beri, dan selanjutnya nanti akan saya gunakan untuk proses ujian kompetensi guru pada periode ke-6 tahun 2023 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian tadi? Baik ya? Oke, baik. Hari ini di kelas ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 4, Pak. 4 orang. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Guru ambil absen dulu ya. Ya, Pak. Apa ada Pretes? Ada, Pak. Hadir. Alfredo, Nutrisi, Tidak ada. Ana Sektori, Ada, Pak. Gervania Siap Saleh, Ada, Pak. Semil Rimase, Ada, Pak. Rastine Pretes, Ada, Pak. Yusuf Mariana. Ada, Pak. Ya. Dari hari ini 4 orang tidak hadir ya. Oh. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai akan pelajaran kita selanjutnya, kita akan ada dalam doa itu kepada teman yang akan memimpin kita dalam doa di saat ini. Bapak persilakan pada bersedia untuk membawakan secara langsung. Teman-teman, sekarang kita berdoa. Mari kita menyanyi lagu. Dari 1, 2, 3. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya, persilakan untuk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Semua siap ya untuk kita belajar hari ini ya? Siap. Di hari kemarin, di pertemuan kemarin, kita masih tetap ada pada pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, dan juga masih ada dalam subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, kemarin kita masih belajar di pembelajaran matematika. Kemarin kalau kita dapat itu tentang pengukuran benda. Pengukuran apa itu? Benda. Nah, pengukuran benda. Pengukuran benda berupa berat. Kemarin kita sudah dapat tentang pengukuran berat, toh? Ya, Nah, hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran matematika, materinya satuan waktu. Satuan waktu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Pak Guru akan menjelaskan dulu kompetensi inti yang akan kita capai di hari ini dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan berjaga diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, kemudian sistematis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan anak sehat, yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, dari kompetensi inti itu kita juga ada dalam kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai pada saat pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yaitu mengidentifikasi satuan baku dengan tepat, dan yang kedua adalah memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang kedua adalah memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Dan yang ketiga adalah siswa dapat membaca jam dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan, apakah di kelas kita ini ada jam? Ada. Di tangan Pak Guru juga ada jam? Ada. Oh? Nah, kita kaitkan dengan gambar yang ada di slide, di layar. Nah, coba kalian perhatikan, apakah gambar jam yang ada di dinding dan yang ada gambar yang ada di layar ini, dia sama? Sama. Sama atau tidak? Sama. Sama. Dari pandangan kita sama tuh. Oh, jam dinding sana. Oh, jam gambar yang pertama itu ada sana. Berarti sama. Di Pak Guru juga ada jam. Nah, ada jam. Jam yang ditunjukkan dengan angka. Di Pak Guru bentang ini jam yang ditunjukkan dengan angka. Sama dengan yang kedua atau tidak? Sama. Gambar yang kedua itu ditunjukkan dengan angka. Dan jam yang ketiga. Jam yang ketiga itu adalah jam pasir. Nah, ketiga jam ini memiliki perbedaan dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat, biasanya kalau kita pakai itu dalam kehidupan sehari-hari itu jam yang berupa jam dinding ini atau jam yang kemudian dengan angka, sedangkan jam pasir ini dia biasanya digunakan dalam perlombaan tertentu. Nah, itu biasa digunakan jam pasir. Jam yang dengan angka ini juga biasa digunakan dalam perlombaan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui dalam kehidupan sehari-hari atau kita harus memakai jam. Kita lihat, atau lihat di papan ini, di layar ini, lingkarilah satuan waktu yang biasa kita gunakan. Satuan waktu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan hari-hari itu satuan waktu apa? Berarti Jam, menit, dan detik. jam, menit, dan detik. Baik. Siapa lagi yang bisa? Satuan waktu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Evan. Detik, menit, dan jam. Baik sekali. Siapa lagi? Prisia. Jam, menit, dan detik. Baik. Dari beberapa temahan itu, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa dalam kita punya kehidupan sehari-hari itu yang sering kita gunakan untuk melihat waktu adalah
jam, menit, dan detik. Sekarang Pak Guru mau tanya tuh. Kalau gram ini termasuk dalam satuan waktu atau tidak? Tidak. Nah, mengapa sampai gram tidak termasuk dalam satuan waktu? Bisa? Karena gram untuk mengukur berat, Pak. Karena gram, menurut Isa, karena gram merupakan alat untuk mengukur berat. Ya, baik sekali. Kalau meter ini termasuk satuan waktu atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba di sini ya. Karena meter untuk mengukur panjang jarak, Pak. Nah, karena meter itu juga digunakan untuk mengukur panjang dan jarak suatu Benda. panjang suatu benda dan jarak suatu benda tertentu. Jadi yang termasuk dalam satuan waktu yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Jam, menit, dan detik. Nah, kita lihat. Nah, contoh alat ukur waktu itu adalah jam dan stopwatch. Stopwatch. Nah, jam itu adalah alat ukur waktu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jam dibagi menjadi dua macam. Tapi tadi yang kita lihat tadi itu ada berapa macam? Tiga macam. Jam terbagi atas tiga macam. Jam analog, jam digital, dan jam pasif. Nah, kalau kita lihat jam analog itu dia terbagi atas tiga jarum penunjuk waktu. Kalau jam analog itu dia terbagi atas tiga jarum penunjuk waktu. Jarum yang pertama jarum pendek. Jarum pendek itu sebagai jarum penunjuk jam. Yang kedua jarum panjang. Jarum panjang itu sebagai jarum penunjuk menit. Sedangkan yang ketiga adalah jarum tipis yang panjang itu. Jarum tipis yang panjang itu sebagai jarum penunjuk detik. Jadi di jam analog itu ada tiga jam. Jarum pendek, jarum panjang, dan jarum kecil yang tipis. Penunjuk jam, penunjuk menit, dan penunjuk detik. Nah, kita lihat. Detik itu adalah satuan waktu yang terkecil yang biasanya digunakan di dalam penanggalan waktu. Jadi detik juga digunakan sebagai satuan besaran waktu yang menyatakan durasi. Itu detik biasa digunakan untuk menyatakan durasi. Nah, kedua, satuan waktu menit. Satuan waktu menit terdiri dari 60 detik. 1 menit berapa detik itu? 60 detik. Baik, 1 menit itu 60 detik. Kalau kita lihat satuan waktu jam, 1 jam itu berapa menit? 60, Pak. Sama lagi ya, tapi beda. Iya, Pak. 1 jam 60 menit. Bedanya detik dan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, detik. Sekarang kalau 0,5 jam 30 detik, Pak. 0,5 jam berapa menit? 0,5 jam setengah dari 1 jam berapa? Setengah 30 menit. 30 menit berarti setengah jam sama dengan 30 menit. Oke, baik. 1 hari berapa jam dalam bentuk kehidupan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu 1 hari 24 jam. Setengah hari berapa? Oke, baik. Dengan demikian, kita akan pelajari hari ini bahwa 1 hari itu sama dengan 24 jam. Setengah hari sama dengan 1 detik sama dengan. Sekarang kita akan ada dalam
lembar kerja. Kita akan sama-sama berdiskusi. Dari jam yang tadi sudah disampaikan itu, Pak Guru sudah menjelaskan tentang cara membaca jam, mengenal jam. Sekarang kita berdiskusi. Nah, di sini Pak Guru akan membagikan lembaran kerja yang akan dikerjakan secara kelompok. Nah, jadi dengan tujuan yang tadi ada, kita punya 3 tujuan. Menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang kedua, memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Dan yang ketiga adalah dapat membaca jam dengan benar. Nah, petunjuknya nanti kita perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD. Kemudian jika sudah kamu memahaminya, pasanglah jam dengan waktu yang sesuai. Ini dia. Ini dia. LKPD-nya demikian. Petunjuknya, perhatikan gambar jam. Jadi kita perhatikan gambar jam yang ada ya. Kemudian pasanglah jam sesuai dengan waktu yang ada. Jadi kita lihat jam yang ada di sini, jarum panjang di angka berapa, jarum pendek di angka berapa, itu menunjukkan waktu pukul berapa. Lalu kita tentukan dengan yang ada di kotak putih di bagian bawah. Kita pasangkan dengan garis ya, dengan garis yang sesuai dengan gambar. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD ini dan kita diberikan waktu 5 menit saja ya. 5 menit. 5 menit untuk kita kerjakan. Masing-masing kelompok berpartisipasi. Teman-teman semua berpartisipasi untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan ya. Berpartisipasi untuk mengerjakan. Sama-sama teman-teman berpartisipasi untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tadi sesuaikan mana yang jam yang tepat dengan jam yang ada. Waktunya 5 menit ya. Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 1 bisa? Siap? Siap? Kelompok 4? Siap. Semua siap ya? Oke, berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok yang pertama ya. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Teman-teman, kita akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nomor 1, tujuan 40, nomor 2, 6 lewat 5. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk ya. Teman-teman, saya akan
presentasikan kerja kelompok kami. Nomor 3, jarum panjang di 1, jarum pendek di 6 menunjukkan jam. Jam 6:05, nomor 4, jarum panjang di 2, jarum pendek di 5 menunjukkan jam 5:10. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Sama-sama kita akan mempresentasikan kerja kelompok kami. 5, jarum panjang di 4, jarum pendek di 8 menunjukkan jam 8:20. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Semua perhatikan. 6, jarum panjang di 9, jarum pendek di 10 menunjukkan 10:05. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sudah selesai dengan presentasi kelompoknya ya. Kita sama-sama perhatikan di papan. Kita sama-sama perhatikan. Semua sama-sama kita perhatikan di layar yang ada di depan. Gambar yang pertama, jarum panjang berada pada angka 8. Perhatikan ya, jarum panjang berada pada angka 8. Jarum pendek mendekati 8. Berarti jam menunjukkan angka pukul 7.40. Jadi gambar yang pertama dengan kolom yang ketiga. Gambar yang kedua, jarum panjang pada angka 1. Gambar yang kedua, jarum panjang pada angka 1, jarum pendek pada angka 6, menunjukkan waktu pukul berapa? 6:05, Pak. Pukul 6:05. Kemudian gambar yang terakhir yang ke-6. Jarum pendek yang ke berapa? 10. Jarum panjang 9. menunjukkan waktu pukul 10.45. Ya, baik. Dengan demikian, apakah kalian sudah boleh mengerti tentang membaca jam? Apakah kalian sudah memahami tentang cara membaca jam? Sudah, Pak. Semua sudah bisa memahami ya? Sudah, Pak. Sekarang kita akan mencoba mempraktikkan. Apakah kalian benar-benar sudah memahami cara membaca jam atau tidak? Nah, sekarang ada di layar ini jam yang menunjukkan. Gambar yang pertama itu jam 9. Yang kedua jam 12.40. Yang ketiga jam 5.30. Yang keempat jam 15.20. Kita berhati memasangkan jam dengan benar ya. Nah, di tangan Pak Guru ini ada 3 jam, 3 gambar jam yang telah Pak Guru buat, yang nantinya akan dimintakan 3 orang maju di depan untuk sama-sama mempraktekkan jam dengan membaca jam dengan benar. Cleo 1. Cleo 1. Siapa? Alfa. Ana. Jarum panjang di jam yang pertama itu adalah jam. Gambar yang pertama itu adalah jam berapa?
Yang pertama itu jam 9. Jam 9. Jam 9 berarti jarum pendek di angka berapa, jarum panjang di angka berapa? Ya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dari ketiga gambar ini betul atau tidak? Betul, Pak. Alfa punya betul atau tidak? Betul, Pak. Betul. Leo? Betul, Pak. Anak? Betul, Pak. Nah, tanda waktu menunjukkan pukul 9. Jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang berada di angka 2. Berikan tepuk tangan untuk ketiga teman. Nomor 2, jam 12.40. Isa. Grey. Grey dengan L. 12.45. 12.40. Jam 12.40 ya. Berarti jarum panjang di angka berapa? Mendekati angka 1. Lalu jarum pendek, jarum panjang mendekati angka 1. Jarum pendek di angka berapa? Nah, 12.40. 12.40. Ya, sama ya? Benar atau tidak ini? Nah, jam 12.40. 12.40 berarti jarum panjangnya mendekati angka 1. Jarum pendeknya mendekati angka 1. Jarum pendek mendekati angka 1. Sedangkan jarum panjangnya berada pada angka 8. Angka 8. Baik, berikan tepuk tangan untuk ketiga. Yang ketiga, pukul 5.30. Siapa yang bisa 5.30? 5.30. Sam, Wilson, Shania. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar ya? Jarum panjang berada pada angka 6 dan jarum pendek berada di tengah-tengah 5 dan 6, menunjukkan waktu pukul 5.30. Baik, berikan tepuk tangan untuk ketiga teman. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir, jam 15.20. Leslie. Evan. Gilbert. Bisa tadi sudah tahu? 15.20 berarti jarum panjang di angka berapa, jarum pendek di angka berapa? Nah, betul atau tidak? Betul, Pak. Jam 15.20 jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 4. Ya, baik, berikan tepuk tangan untuk. Berarti kita sudah bisa memahami jam dengan benar ya. Karena jam ini biasanya digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Guru akan membagikan kertas untuk kita kerjakan, untuk kita mengevaluasi apa yang telah kita ajarkan di hari ini dan kita peragakan. Pak Guru akan membagikan soal. Sebelumnya LKPD kelompoknya dikumpul ya. Pak Guru kumpul dulu LKPD kelompoknya.
Yang sudah dapat tidak boleh kerjasama ya. Yang sudah dapat harus di bawah tulis nama. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, Pak. Nah, saya berikan waktu kita 5 menit saja ya, karena soalnya tidak terlalu susah untuk dikerjakan. Sudah? Kamu siap? Kalau sudah, kumpulkan. Nanti baru kumpul. Masing-masing kelompok taruh di meja saja, nanti baru keluar. Nah, dengan demikian kegiatan kita boleh berakhir, pembelajaran kita boleh berakhir sampai di sini ya. Dari apa yang kita pelajari hari ini, Pak Guru sangat mengharapkan supaya setibanya kalian di rumah, ketika ada yang bertanya tentang jam kepada kamu, kalian bisa menjawab itu dengan benar. Jadi ketika disuruh orang tua menanyakan jam, pasti kamu bisa menjawab tentang apa yang orang tua tanyakan. Atau apa yang orang tanyakan kepada kamu tentang jam, kamu bisa menjawab itu kepada mereka dengan benar. Ya. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita di saat ini. Sebelum kita ada di dalam doa, kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah yang kita nyanyikan adalah Nusa Nile. Untuk itu kepada teman-teman yang akan menuntun kita dalam lagu daerah ini, kita persilakan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Nusa Nile ya. 1, 2, 3. Thank you.
Selanjutnya untuk menutup kegiatan kita di pagi ini, kita akan ada dalam doa. Untuk itu kepada ketua kelas, persilakan untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman kita berdoa dan menyanyikan ayat kau mau pulang 1, 2, 3. Seperti kami yang mempunyai orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau nampunya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, kawan-kawan. Terima kasih. Selamat pagi ya. Demikian pertemuan kita di hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari esok.